Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Farudin, NIM 2021 41027, kelas Agroteknologi B. Di sini saya akan mempresentasikan mereview jurnal tentang penyakit tanaman padi, tugas dari mata kuliah hama penyakit tanaman pangan. Jurnal penyakit tanaman padi yang saya temukan yang pertama yaitu berjudul tentang pengendalian penyakit blast Pirucularia oryzae pada beberapa varietas padi gugu menggunakan Mycorrhiza indigenosus dan non-indigenous. Penulis pada jurnal ini yang pertama yaitu Suryani, yang kedua yaitu Wikrinda, dan yang ketiga Marlina. Pendahuluan pada jurnal yang pertama yang berjudul tadi yaitu pengendalian penyakit blast. Penyakit blast merupakan salah satu masalah utama pada pertanaman padi gugu. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Pirucularia oryzae yang telah menyebar luas di berbagai pertanaman padi di Indonesia. Contohnya yaitu di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, serta banyak ditemukan juga di Provinsi Aceh, terutama di Aceh Besar. Dampak dari penyakit blast ini sangatlah serius karena dapat menyebabkan suatu kematian tanaman padi gugu baik pada fase vegetatif maupun generatif. Kondisi ini dapat mengakibatkan kegagalan panen yang total dengan potensi kerugian yang signifikan bagi para petani di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh Mycorrhiza indigenous dan non-indigenous terhadap penyakit blast pada suatu tanaman padi gugu. Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan dua faktor dan diulang sebanyak 3 kali. Penelitian ini dilangsungkan di Rumah Kasa Kebun Percobaan Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman dan Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan November 2017 sampai Februari 2018. Bahan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu benih padi gugu varietas itu Pandeglang, Unisia 01 Simelu, Unisia 05 Siba, dan Unisia 07 Sibaus. Alat yang digunakan yaitu berupa satu set saringan bertingkat 600 UM, 250 UM, 53 UM, dan 38 UM. Breaker glass, centrifuge, pincet, spora. Kesimpulan: 1. Aplikasi Mycorrhiza endogenous dan non-indigenous tidak berpengaruh terhadap masa inkubasi dan presentase tanaman terserang penyakit blast pada varietas itu Pandeglang dan galur Unisia 01 Simelu, Unisia 05 Siba, dan Unisia 07 Sibasus. Kedua, Mycorrhiza endogenous dapat menekan keparan penyakit blast pada varietas itu Pandeglang dan galur Unisia 07 Sibabus. Sedangkan Mycorrhiza non-indigenous dapat menekan keparan penyakit pada galur Unisia 01 Simelu dan galur Unisia 05 Sibaha. Untuk saran untuk penelitian pada jurnal ini yaitu sebaiknya diberikan sebuah pengetahuan lebih mendalam tentang manfaat cendawan Mycorrhiza arbuscular dan juga kandungan-kandungan yang ada di dalam Mycorrhiza arbuscular ini. Jurnal kedua yang saya temukan yaitu yang berjudul tentang pengendalian penyakit mawar daun bakteri dan padi sawah menggunakan fungi Mycorrhiza seri. Penulis pada jurnal kali ini yaitu yang pertama Yanti, dua Marlina, dan ketiga Wikrinda. Pendahuluan pada jurnal kali ini yaitu yang pertama penyakit mawar daun merupakan bakteri salah satu penyakit yang signifikan pada tanaman padi yang telah menghambat produksi padi sawah selama ini. Penyakit ini dapat menyerang tanaman padi sejak fase vegetatif hingga fase generatif, mengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae PV, oryzae XO yang dapat menyebabkan kerugian besar pada hasil panen. Studi menunjukkan bahwa penyakit mawar daun bakteri dapat mempengaruhi hasil panen padi sekitar 30-40%, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para petani padi. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh FMA dalam pengendalian penyakit mawar daun bakteri pada padi sawah. Metode penelitian: untuk metode penelitian kali ini, penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Laboratorium Penyakit Tanaman dan Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Darussalam, Banda Aceh. Penelitian ini dimulai sejak September 2016 hingga Desember 2016. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak lengkap RAL, pola faktorial 2 faktor. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu masa inkubasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian FA secara
nyata dapat memperlambat masa inkubasi penyakit mawar daun pada tanaman padi sawah. Masa inkubasi yang paling lama ditemukan pada pemberian FA sebanyak 20 gram per tanaman, yaitu 3,22 hari setelah inkonulasi. Sedangkan masa inkubasi terdapat diperoleh pada perlakuan tanpa pemberian mikorija, yaitu 1,96 HS. Yang kedua yaitu panjang lesio. Tidak ada interaksi antara varietas dengan pemberian dosis FMA terhadap panjang lesio. Panjang lesio menurun secara nyata sejalan dengan meningkatnya dosis FMA. Hal ini menunjukkan bahwa FMA dapat menghambat perkembangan penyakit mawar daun bakteri pada tanaman padi sawah. Yang ketiga yaitu intensitas penyakit. Interaksi antara dosis FMA dan varietas berpengaruh sangat nyata terhadap intensitas penyakit. Dosis FMA terhadap intensitas penyakit mawar daun bakteri pada setiap varietasnya diuji polanya sama. Kesimpulan yang pertama yaitu FMA dapat mempengaruhi penyakit mawar daun bakteri pada padi sawah. Pemberian FMA sebanyak 20 gram per tanaman memiliki efek positif dalam perpanjangan masa inkubasi Xanthomonas oryzae. Yang kedua yaitu perbedaan varietas padi tidak mempengaruhi masa inkubasi Xanthomonas oryzae tetapi terdapat perbedaan dalam panjang lesio. Yang ketiga yaitu intensitas penyakit mawar daun bakteri lebih tinggi pada varietas Inbari 10 dibandingkan dengan varietas Dierang dan Inbari 13. Saran, sebaiknya referensi digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan literatur yang lebih muat, karena jika menggunakan literatur yang sudah lama itu bisa kurang relevan dan tidak diketahui apakah penelitian yang sebelumnya juga diperlakukan dengan adil dan sama. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.